Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Casmini, SAG MSI, selaku dosen mata kuliah Psikologi Konseling. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai konseling untuk perubahan perilaku. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Febri Eldianto dengan NIM 201020200027. Kemudian yang kedua ada Indri Nurhayatun dengan NIM 201020020007. Kemudian yang ketiga ada Nahdia Magfiro dengan NIM 201020020012. Oke, kita lanjut ke materi. Kegiatan konseling pada dasarnya memiliki tujuan akhir, yakni perubahan tingkah laku terhadap seorang atau sekelompok individu. Perubahan yang dimaksud yaitu perubahan menuju ke arah yang lebih konstruktif dan positif. Konseling yang datang kepada konselor biasanya dalam keadaan yang cenderung bersifat destruktif dan tidak stabil, sehingga cara berpikirnya pun irasional. Akibat yang disebabkan dari cara berpikir irasional ini adalah berupa tingkah laku yang irasional pula. Disinilah peran konselor diperlukan untuk mengubah perilaku irasional menjadi rasional kembali. Next. Perubahan tingkah laku tidak hanya ditandai pada perubahan cara menghafal dan mengingat. Perubahan tersebut ditandai dengan ada perubahan tingkah laku pada diri konseling yang berbeda dengan kebiasaannya. Misalnya seperti perubahan pengetahuan, perubahan pemahaman, dan sikapnya. Selain itu dapat juga tampak dari kecakapan, kemampuan, daya reaksi, keterampilan, dan daya penerimaan dari individu yang bersangkutan. Jadi, perubahan tingkah laku merupakan proses yang aktif dan bereaksi dalam semua situasi yang ada pada diri konseling. Kemudian, materi yang kedua akan disampaikan oleh Febri Eldianto. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan materi tentang teori perubahan tingkah laku. Terdapat beberapa teori perubahan tingkah laku berdasarkan pada aliran psikologi yang melandasinya. Di sini tepatnya ada 4 teori perubahan tingkah laku. Saya akan membacakan 2 teori saja, dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Langsung saja masuk ke teori yang pertama, yaitu teori perubahan tingkah laku behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan dalam memahami perilaku individu. Behaviorisme memandang individu dari segi jasmaniah. Behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam belajar. Dengan kata lain bahwa teori tingkah laku atau behaviorisme merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon yang menyebabkan klien memiliki pengalaman baru. Manusia dibentuk dari pengkondisian sosial dan budaya di mana dia tinggal. Kemudian selanjutnya aplikasinya dalam pembelajaran adalah bahwa konselor memiliki kemampuan untuk mengolah hubungan stimulus dan respon dalam situasi bimbingan pembelajaran sehingga hasil perubahan tingkah laku klien dapat optimal. Para konselor yang menggunakan paradigma behavioristik akan menyusun bahan yang sudah siap dan dalam penyampaiannya kepada klien harus secara utuh dan dilakukan oleh konselor. Selanjutnya yang kedua ada teori perubahan tingkah laku kognitif. Tokoh yang berperan dalam teori perubahan tingkah laku kognitif ini antara lain yakni Piaget yang kemudian berkembang menjadi konstruktivisme yang akan dibahas oleh pemateri berikutnya di bab berikutnya. Menurut Piaget, perubahan perilaku akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik atau klien. Adapun beberapa aspek perkembangan kognitif antara lain sensori motor, preoposional, konkret operasional, dan format operasional. Peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen terhadap objek fisik yang ditunjang oleh interaksi teman sebaya dan dibantu dengan pertanyaan observasi dari konselor. Konselor hendaknya memberikan banyak stimulus kepada peserta didik agar berinteraksi dengan lingkungannya. Sekian mungkin dari saya penjelasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Aldi. Kemudian materi yang ketiga akan disampaikan oleh Nadia Magfiroh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perubahan tingkah laku Gesell. Dalam pandangan Gesell menyatakan bahwa objek atau peristiwa tertentu dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisir. Lebih jelasnya, dalam teori Gesell, peserta didik dikenal pada konsep pengenalan diri dan individu dipandang mampu dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Peranan konselor di sini membantu mengarahkan klien dalam mengenal dirinya sepenuhnya terlepas dari apa yang dia alami sebelumnya, sekarang, dan yang akan dilakukan oleh klien kelak, serta langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya, semua diputuskan oleh si klien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori perubahan tingkah laku konstruktivisme. Seperti yang dibahas sebelumnya, cikal bakal dari teori perubahan tingkah laku konstruktivisme, tokohnya merupakan Jean Piaget. Hal tersebut terlihat dari bagaimana pola hidup manusia maupun organisme lainnya yang diharuskan beradaptasi secara fisik dengan lingkungan agar bisa bertahan hidup. Mereka harus berpikir, terutama manusia yang mengalami pengalaman, tantangan peristiwa baru, dan persoalan yang harus dihadapinya secara mental atau kognitif. Untuk itu, manusia mengembangkan skema pikiran yang lebih umum dan rinci lebih dalam. Untuk mengetahui bagaimana kerja teori ini dapat dilihat dari langkah yang harus dilakukan sebagaimana berikut. Proses tersebut meliputi beberapa hal. Yang pertama ialah skema. Skema yaitu struktur kognitif yang dengan hal itu manusia dapat beradaptasi dan mengalami perkembangan mental. Fungsinya untuk mengidentifikasi rangsangan yang datang dan mengembangkannya. Yang kedua ialah asimilasi. Konsep yang berperan dalam mengembangkan skema tanpa keluar dari konsep sebelumnya, hanya menambah atau merinci. Yang ketiga ialah akomodasi, yakni bertugas untuk membentuk skema ulang ketika konsep awal sudah berubah dari sebelumnya. Yang keempat ialah equilibrium, yaitu merupakan penghubung antara asimilasi dan akomodasi yang menyertakan dan menyatukan pengalaman yang diterima dan konsep awal yang dimiliki. Baik, terima kasih Nadia. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.